Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICI Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Hari ini kami akan mengadakan perjamuan kudus. Kami mengajak Anda semua untuk berpartisipasi. Mari menyiapkan crackers atau roti, serta jus atau minuman lainnya di rumah Anda. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Selamat pagi, selamat datang ke kebaktian ICA Bahasa Indonesia. Kami senang sekali saudara bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kami juga mau mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2022. Saya berharap semua sehat-sehat saja, semua baik-baik saja. Dan ya, itu yang kami doakan selalu dan itu yang juga kami harapkan selalu bagi setiap kita semua. Baiklah, satu hal yang saya mau mulai tahun ini adalah saya mau mulai dengan perjamuan kudus. Biarlah ketika kita memulai tahun ini, kita mau memulainya dengan mengingat akan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita semua di atas kayu salib. Bagi setiap saudara yang sudah menyiapkannya, mari kita siapkan roti. Dan saya akan bacakan di 1 Korintus ayat yang ke-11. Pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Baik saudara, ini adalah roti yang sudah kita siapkan. Saudara juga sudah menyiapkan roti untuk perjamuan, mari makan. Lalu ayat ke-25, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum. Mari kita mulai juga dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semua Tuhan memulai tahun ini ya Bapa dengan memperingati akan apa yang sudah Engkau kerjakan Tuhan. Apa yang Engkau sudah berikan kepada kami di atas kayu salib. Tuhan, apa yang Kau sudah korbankan, tubuhmu dan darahmu Tuhan bagi kami.
Biar kami terus ya Tuhan bisa memperingatinya. Bahkan ya Tuhan, dikatakan ya Tuhan bahwa kami harus memberitakan kematian-Mu. Kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan, bahkan sampai kedatangan-Mu yang kedua. Dan biarlah kami memulainya dengan itu. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu itu menunjukkan Tuhan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Dan biar kami mau mulai tahun ini Tuhan kembali dengan hati yang menyembah dan hati yang menghormati Engkau Tuhan, dengan hati yang memuji Engkau. Karena apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, pengorbanan-Mu Tuhan, kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan buat semua itu. Tuhan, biar kami akan juga mendengar Tuhan firman-Mu. Biar Engkau yang persiapkan hati kami, biar Engkau yang persiapkan pikiran kami Bapa. Kami mendengar Tuhan, belajar Tuhan dari apa yang Engkau sudah siapkan bagi kami semua pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, sepanjang Natal kita sudah melewati satu seri yang begitu bagus. Saya percaya ketika saudara mendengar, saudara melihat apa yang sudah kami persiapkan, bahwa itu berbicara tentang juru selamat yang datang ke dunia ini bagi kami. Kalau perlu saudara bisa lihat kembali serinya di YouTube, di saluran ICA Surabaya. Lihat kembali dan saudara bisa melihat bagaimana kita sudah memberitakan juga tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi kita semua. Nah di situ kita juga sudah belajar tentang bagaimana kita menjawab iya akan panggilan Tuhan. Bagaimana kita mulai juga belajar tentang bagaimana Maria dan Yusuf di situ diceritakan bagaimana mereka mendapat kunjungan langsung dari malaikat Tuhan. Maria pada waktu itu seorang malaikat datang kepadanya dan mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang bayi. Dan bayi itu adalah juru selamat itu sendiri. Dan kemudian juga Yusuf mungkin melalui mimpi, tapi dalam mimpi itu juga tampil seorang malaikat yang mengatakan jangan takut, bahwa engkau harus menikah dengan Maria. Ya, memang dia sudah mengandung, tapi dia mengandung dari Roh Kudus. Dan itu adalah salah satu cara penyataan Tuhan kepada mereka melalui malaikatnya. Dan memang kita tahu bahwa jelas hanya sedikit orang yang mendapat kunjungan langsung dari seorang malaikat. Mungkin bagi saya pun berharap ketika saya mendapat panggilan untuk bisa masuk ke dalam full time ministry. Mungkin saya juga berharap bahwa mungkin ada seorang malaikat yang muncul di depan saya dan mengatakan, ya inilah yang harus engkau kerjakan, ini dan ini supaya semuanya jelas. Memang ada waktunya kita merasa, bagaimana Tuhan saya bisa dengan sejelas-jelasnya mengerti akan apa yang menjadi rencanamu. Dengan sejelas-jelasnya mengerti apa yang menjadi panggilanmu. Tapi mungkin juga ada satu sedikit banyak ya juga takut kalau itu memang seorang malaikat yang datang secara langsung kepada kita. Khususnya mungkin kepada saya pun juga mungkin akan takut ya. Karena itu juga mungkin berarti bahwa ini adalah satu tugas yang besar. Seperti seorang Maria dan seperti seorang Yusuf. Lalu kita juga akan melihat pada pagi hari ini ketika kita akan melanjutkan dengan seri Samuel. Di sini kita memberi judul pada pagi hari ini adalah dengar, dia panggil nama saya. Kita akan belajar bersama-sama dari cerita Samuel juga bagaimana Samuel mendengar suara Tuhan. Ini kita bisa baca di 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10. Di situ dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah.
Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli, bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Saudara, satu hal yang kita mau sama-sama belajar pada pagi hari ini adalah Tuhan berbicara kepada umatnya. Khususnya memang ketika kita belajar dari sejarah dalam Alkitab, cerita-cerita dalam Alkitab, memang pada khususnya pada perjanjian lama, Tuhan berbicara melalui orang-orang yang tertentu saja. Dan memang kebanyakan dari mereka dipanggil sebagai nabi. Seorang nabi dipakai Tuhan untuk sebagai pembawa pesan bagi Tuhan. Dan yang akhirnya mereka akan membawakannya untuk disampaikan kepada umatnya, kepada orang Israel. Nah, pada waktu itu, pada masa Eli ada dan pada masa waktu Samuel bertumbuh ya, dan dia sudah diserahkan. Pada waktu itu Samuel sudah diserahkan kepada Imam Eli untuk dia melayani di rumah Tuhan. Memang ada sesuatu yang terjadi di mana pada waktu itu Tuhan jarang berfirman, dan begitu juga penglihatan-penglihatan. Itu berbicara tentang pasti ada sesuatu yang salah. Hal ini kita akan nanti bisa lihat pada ayat-ayat selanjutnya. Tetapi kita perlu tahu juga apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi setiap kita. Bagi setiap kita pada khususnya pada masa sekarang ini. Ketika kita berpikir bagaimana kita juga bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita juga mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa pada waktu zaman Yoel, Tuhan sudah merencanakan dari sejak pada waktu Pentakosta. Pada waktu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang. Bahwa setiap orang bisa mendengar secara langsung, ada pekerjaan Roh Kudus yang bisa bekerja di dalam setiap kita. Bahkan itu sudah direncanakan Tuhan sejak dari zaman Yoel. Ketika kita baca di Yoel 2 ayat yang ke-28. Dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Saudara, sejak dari hari Pentakosta sampai sekarang, Roh Kudus sudah dicurahkan. Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap orang, bagi setiap kita yang mau dipakai oleh Tuhan. Kita bisa melihat di situ Tuhan juga bisa berbicara melalui nubuatan. Tuhan juga bisa berbicara melalui mimpi. Ini bahkan kita bisa lihat dengan jelas bagaimana Tuhan memakai mimpi pada cerita Yusuf tadi. Kemudian Tuhan juga berbicara melalui penglihatan-penglihatan.
Nubuatan di sini adalah ketika Tuhan menempatkan hal-hal yang kita dipakai untuk juga bisa menyampaikannya kepada orang lain. Itu adalah nubuatan-nubuatan yang Tuhan sudah tempatkan kepada kita. Kalau penglihatan jelas ketika saudara bisa melihat ada gambaran-gambaran. Bukan mimpi, mimpi adalah ketika saudara tidur, tapi penglihatannya adalah ketika saudara sadar. Tapi akan ada gambaran yang saudara bisa lihat. Dan di situ di mana Tuhan juga nyatakan kuasanya, nyatakan rencananya, nyatakan kehendaknya melalui kita. Tapi penting bagi kita, di sini kita untuk bisa mengetahui bahwa penting bagi kita untuk kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena di situ kuncinya, bahwa Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa mendengar suara Tuhan, yang memampukan kita untuk bisa memperoleh nubuatan-nubuatan, yang memampukan kita untuk berbicara melalui mimpi, untuk bisa mendapatkan penglihatan-penglihatannya. Tapi dari situ juga satu hal yang kita perlu perhatikan, bahwa kita perlu untuk memastikan sumber dari itu semua. Apakah itu datangnya dari Tuhan atau apakah itu datangnya bukan dari Tuhan. Saya ingat sekali pada waktu saya pernah bertanya-tanya tentang mimpi kepada salah satu pemimpin saya. Dia katakan memang kadang secara tubuh kita bisa menghasilkannya, otak ketika kita beristirahat bisa menghasilkan mimpi pada malam hari. Dan terkadang mimpi yang ada itu hanyalah karena hasil dari apa yang kita makan. Karena mungkin kita memakan sesuatu yang salah dan kemudian kita bermimpi buruk. Tapi ini pentingnya bagaimana kita bisa memastikan dari mana itu sumbernya semua. Apakah ini datangnya dari Roh Kudus atau enggak? Apakah ini datangnya dari hal-hal yang lain? Di sini memang kita perlu untuk benar-benar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Untuk kita bisa bergantung penuh kepada Roh Kudus. Ini satu-satunya cara. Di mana kita bisa mengenali suaranya, yaitu dengan mengenal pribadinya juga. Di situ dikatakan kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7. Dikatakan Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Saudara, bagaimana saudara bisa mengenal suara seseorang ketika saudara belum mengenal orang tersebut? Kita tidak akan bisa mengenal suaranya kalau kita tidak mengetahui pribadi orang tersebut. Pribadi orang yang berbicara, pribadi orang yang menyampaikan sesuatu itu. Kita juga bisa belajar di Yohanes pasal yang 10 ayat 1 yang kelima. Ini adalah apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dia berbicara tentang seorang gembala yang baik. Dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Memang pada awalnya ketika kita baca ini, Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana seorang gembala yang baik. Dan dia membedakan antara apakah itu adalah seorang pencuri, apakah itu adalah seorang perampok. Tetapi dari ayat-ayat selanjutnya, saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, kalau kita baca sama-sama, dikatakan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya, mengenal suara gembalanya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saudara kita yang sebagai domba-domba Tuhan, bagian kita adalah untuk belajar mengenal suaranya.
Karena kita tahu jelas bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Dia menjaga kita. Dia sudah mati bagi kita. Dia akan membela kita. Tetapi bagian kita sebagai domba adalah untuk bisa mengenal suaranya. Kita mengenal Tuhan itu dengan membangun hubungan dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Saudara, banyak cara. Tetapi pada intinya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kita kepada pribadi itu. Supaya kita benar-benar bisa mengenal suaranya. Apakah itu dengan melalui pembacaan firman Tuhan? Apakah kita sudah menempatkan diri kita dipenuhi dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan jelas sekali saudara. Firman Tuhan itu adalah suara atau apa isi hati Tuhan. Yang sudah dia wahyukan dari dulu kepada kita semua, kepada umatnya. Dan itu sudah dengan bantuan Roh Kudus, dengan cara yang luar biasa. Tuhan memakai orang-orang yang terinspirasi oleh Roh Kudus dan semua sudah dituliskan. Sudah dituliskan dan ya orang-orang yang sudah Tuhan juga pakai akhirnya menjilidnya untuk menjadi satu. Kita sudah seharusnya saudara kita sudah diberkati dengan begitu banyak kemudahan. Karena sudah mempunyai satu jilid, satu buku, satu firman Tuhan yang sudah menjadi satu bundle, ya, satu buku yang jelas kita bisa baca dengan leluasa. Tetapi firman Tuhan inilah yang kita juga akan pakai untuk menjadi parameter, untuk menjadi uji. Karena apapun yang kita dengar, apapun yang kita pikir kita dapat dari Tuhan, harus kita uji melalui firman Tuhan ini. Jadi saudara, kenali Tuhan, kenali pribadinya melalui dengan pembacaan kita akan firman-Nya. Sehingga kita benar-benar mengetahui apa yang menjadi isi hatinya. Ketika kita berpikir pada waktu kita berdoa mungkin. Ketika kita menghabiskan waktu kita di dalam puji-pujian. Ketika kita menghabiskan waktu kita dalam penyembahan kita dengan Tuhan. Entah itu di dalam ibadah umum ataupun secara pribadi. Kalaupun saudara merasa saudara mendengar suara Tuhan. Ketika saudara merasa sesuatu ada yang di dalam hati saudara. Kita bisa mengenal Tuhan. Karena kita mengenal akan firman-Nya. Kita bisa tahu bahwa itu datangnya dari Tuhan. Karena kita mengenal akan pribadinya. Kita mengenal apa yang sudah dituliskan sejak dari dahulu kala. Bagaimana Tuhan itu, bagaimana Tuhan karakternya, bagaimana kasihnya kepada kita. Apa yang sudah dia rencanakan bagi umat manusia. Kita bisa mengetahui itu semua. Tapi dari itu semua, apakah kita mau juga mendekatkan diri kita kepadanya. Kembali melalui apa yang kita juga masukkan ke dalam diri kita. Ke dalam pendengaran kita, ke dalam pemikiran kita, ke dalam hati kita. Firman Tuhan, itu yang perlu menjadi makanan kita sehari-hari. Saudara, tetapi juga lebih daripada itu. Ketika saudara sudah merasa sama seperti Samuel mungkin. Saudara mendengar sesuatu. Kembali mungkin dari waktu doa saudara. Mungkin pada waktu saudara membaca Alkitab, saudara mendengar, saudara merasakan bahwa Tuhan menempatkan sesuatu di dalam diri saudara. Ada hal-hal yang saudara rasa Tuhan mau untuk kita lakukan. Penting bagi kita untuk kita ingat juga bahwa melakukan apa yang kita dengar itu juga penting sekali untuk kita lakukan. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang 11 sampai yang ke-21. Dikatakan di situ, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya. Dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya.
karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Mungkin saya akan berhenti sebentar di sini. Ini yang saya katakan tadi, kita bisa mengetahui kenapa alasan Tuhan itu tidak begitu banyak bekerja melalui firman-Nya atau juga melalui penglihatan-penglihatannya. Saya katakan tadi pasti ada sesuatu yang salah. Tapi ini yang terjadi. Bahwa di dalam rumah Tuhan itu sendiri, di dalam bait Allah itu sendiri, bahwa mereka yang melayaninya, mereka yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam rumah Allah itu, rumah Tuhan itu, bait Allah itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya menghujat Tuhan. Bahwa Tuhan tidak senang dengan apa yang sudah terjadi dan akan ada penghukuman. Dan Samuel adalah orang yang Tuhan persiapkan. Samuel yang akan menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan penghukuman itu. Lalu ketika kita lanjut di ayat yang ke-15, Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Karena Eli adalah guru bagi Samuel. Karena Eli adalah pemimpin bagi Samuel. Bahkan ya, karena dia sejak kecil bisa dikatakan sesuai apa yang dia panggil. Mungkin bagi Samuel juga, Eli ini bagaikan orang tua bagi dia, bagaikan bapaknya dia sendiri. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya. Samuel, anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel pun makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab Ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Saudara, satu hal ketika kita sudah membaca semua bagaimana akhirnya Samuel itu dipercayakan akan jabatan Nabi. Bagaimana Tuhan juga sudah memakai Samuel untuk menjadi perantaraan akan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan kepada umatnya. Bagaimana Samuel itu tetap setia untuk melakukan apapun yang Tuhan sudah perintahkan kepadanya. Di sini itu kuncinya Tuhan. Saudara, hanya orang yang mau melakukan perintah Tuhan, yang kepadanya Tuhan juga akan terus berbicara. Ketika kita bertanya, apakah ini benar dari Tuhan? Kita harus tahu, kita harus memulai dengan apakah kita juga cukup mengenal Tuhan itu dengan baik. Kita bisa memulai dengan membaca kembali firman Tuhan. Kita meluangkan waktu banyak di dalam waktu doa kita, dalam waktu penyembahan kita. Tapi ada satu hal yang penting. Ini bahkan adalah sesuatu yang saya pelajari langsung dari Pastor John. Pada waktu itu saya ingat saya duduk di sebelah Pastor John dan ada seseorang yang datang kepada Pastor John dan dia bertanya kepada beliau mengenai bagaimana mengetahui kehendak Tuhan akan hidupnya pada waktu itu. Dan Pastor John waktu itu menjawab, dia katakan, kapan terakhir saudara merasa Tuhan berbicara kepada saudara? Tapi kemudian dilanjutkan dengan, dan apakah saudara sudah melakukannya? Saya selalu ingat akan apa yang menjadi jawaban Pastor John pada waktu itu. Kapan terakhir kita mendengar
atau merasa bahwa Tuhan berbicara sesuatu kepada kita, bahwa Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Tapi kita tidak bisa berhenti di situ saja. Karena pertanyaan selanjutnya itu sama pentingnya. Apakah kita sudah melakukannya atau belum? Karena hanya orang yang melakukannya, Tuhan akan berbicara. Tuhan akan melanjutkan berbicara kepada kita semua. Karena seperti setiap saudara tahu, apa gunanya ketika kita berbicara, bahkan kepada diri kita sendiri, ketika kita berbicara kepada seseorang, ketika kita meminta untuk mereka untuk melakukan sesuatu, tapi mereka tidak melakukannya. Maukah kita sendiri terus berbicara kepada orang itu? Maukah kita terus meminta orang itu melakukan sesuatu? Kalau toh pada akhirnya dia tidak melakukannya. Demikian juga Tuhan, saudara, itu yang saya percaya. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang terakhir Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Apa yang terakhir juga sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rencananya. Tapi kemudian tanyakan, apakah kita sudah melakukannya. Terakhir sebelum saya menutup juga saya teringat juga satu cerita pribadi saya juga. Ketika awal-awal saya juga belajar untuk mengenal akan suara Tuhan. Bagaimana saya belajar untuk mengetahui apakah ini dari Tuhan apa bukan gitu ya. Saya merasa memang seri khotbah yang sudah kita siapkan sampai hari ini, sampai detik ini, cukup membawa kita untuk terus-menerus bertanya bagaimana kita itu bisa mempersiapkan diri kita. Untuk kita mempersiapkan hati kita, untuk mempersiapkan pikiran kita. Untuk mendengar akan rencana Tuhan, untuk mendengar kehendak Tuhan kepada kita. Tapi lebih lagi dari itu sekarang adalah juga bagaimana ketika kita merasa mendengarkannya, kita mau melakukannya. Kita mau taat akan apa yang sudah kita rasakan, kita dengar. Cerita saya sendiri cukup simpel sebenarnya, tapi dari kesederhanaan itu saya percaya saya bisa mengambil satu pelajaran, bahkan mungkin dua nantinya. Ada pelajaran yang berharga bagi saya. Cerita itu ketika saya berjemaat di satu gereja. Gereja ini juga bukan gereja yang besar, gereja yang kecil, jemaatnya itu mungkin maksimum 100-120. Mungkin pada waktu cukup rame, mungkin sampai 150 ya, saya lupa juga pastinya, tapi tidak begitu besar. Dan kebetulan tempat beribadahnya itu dekat dengan tempat saya, jadi saya bisa jalan kaki aja ke tempat situ. Dan pada waktu saya pergi beribadah di tempat situ, saya duduk di sana. Ketika kita mulai khotbahnya, pada waktu itu ini sekitar 20 tahun yang lalu mungkin ya, ini kan pada waktu saya masih kuliah. Saya mulai mengenal Tuhan itu sekitar akhir SMA. Dan kemudian ketika masuk saya kuliah, saya juga mulai belajar terus, mendekatkan diri kepada Tuhan terus dan terus lagi. Dan saya ingat memang saya juga mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, bagaimana saya tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Bagaimana saya belajar juga mendengar suaranya. Tapi ketika pada waktu itu saya duduk di sana, saya mendengarkan khotbah. Pada waktu itu kita semua datang ke gereja itu dengan membawa Alkitab kita masing-masing. Karena memang pada waktu itu dengan teknologi ya jelas cellphone kita, handphone kita juga belum ada tablet mungkin ya pada waktu itu ya. Saya rasa ada handphone ya, tapi kan bukan sesuatu yang seperti sekarang dengan smartphone kita bisa punya Alkitab. Jadi pada waktu itu rata-rata dari kita semua yang ke gereja itu biasanya pasti membawa Alkitab, satu buku Alkitab gitu ya, membaca Alkitab secara fisik. Dan pada waktu firman Tuhan, pada waktu juga pakai OHP gitu ya, firman Tuhan pasti taruh di OHP gitu. Kita cari dia punya ayat, kita baca. Tapi kemudian saya menyadari bahwa ada seorang nenek di sebelah saya yang datang bersama-sama
ke ibadah ini bersama saya, tapi dia tidak mempunyai Alkitab. Dan pada waktu itu seperti yang saya katakan, setiap dari kita yang mau beribadah datang biasanya kita membawa Alkitab. Dan ketika saya sadar bahwa ibu ini, nenek ini tidak mempunyai Alkitab, tiba-tiba ada satu perasaan di dalam hati saya. Tiba-tiba kayak ada suara kecil yang berbicara kepada saya yang mengatakan, berikan Alkitabmu kepada nenek ini. Lalu saya memang karena pada waktu itu saya juga belum begitu bisa mengenal Tuhan. Saya masih dalam tahap awal belajar untuk mengenal Tuhan. Saya kemudian bergumul. Bahkan ini hal yang bagi saya seharusnya sesuatu yang sepele lah, sesuatu yang simple. Tapi memang pada waktu itu saya juga sadar bahwa Alkitab saya itu juga bukan Alkitab yang terbaik, yang kondisinya lagi dalam kondisi yang baik. Karena ini Alkitab yang sudah lama sekali saya pakai ya. Bahkan mungkin kalau tidak salah itu dari SD saya pakai. Jadi itu sudah lusuh, sudah lecek di sana sini. Bahkan covernya itu sudah robek ya, lepas gitu ya. Yang kemudian saya plak ban sana sini. Yang penting masih bisa tetap utuh gitu ya. Dan saya ingat ya untungnya juga tidak ada sampai ada halaman, ada kertas yang robek atau hilang gitu ya. Nggak, itu masih lengkap semuanya. Tetapi bukan dalam kondisi yang baik lah. Kondisinya itu lusuh dan lecek. Saya mungkin juga pada waktu itu berpikir, ya Tuhan ini kan kondisinya kayak gini, masa ini yang saya kasihkan. Dan kemudian dalam sepanjang khotbah sisanya itu saya harus mengakui saudara bahwa saya bergumul. Saya bahkan tidak terlalu ingat sudah kemudian, saya tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan oleh pengkhotbahnya pada waktu itu. Karena setelah itu saya bergumul di dalam hati, Tuhan berkatakan, iya kasihkan. Kemudian saya mulai merasa, ya saya harus kasihkan. Saya harus kasihkan, tapi saudara juga ingat, pada waktu itu mungkin kalau saudara yang pernah punya buku Alkitab ya secara fisik, saudara pasti tahu. Bahwa pada waktu itu kita punya banyak selipan-selipan. Ada bookmark, ada kartu pos lah, mungkin ada foto, ada stiker atau apapun yang saudara taruh ya. Selain mungkin saudara punya catatan-catatan kecil yang saudara tempatkan di antara setiap halaman buku itu. Jadi setelah saya merasa, ya saya harus berikan buku itu. Pelan-pelan saya mulai pilih-pilih satu-satu. Saya buka setiap lembar itu satu-satu. Saya keluarkan apa yang, ya karena itu kan nilainya lebih pribadi kepada saya tidak mau ngasihkan itu kan ke ibu ini, ibu tua ini kan. Jadi saya keluarkan pelan-pelan satu-satu. Sampai akhirnya ketika semua ibadah sudah selesai, saya kumpulkan yang yaitu semua sisipan-sisipan itu semua dalam tangan. Dan kemudian saya serahkan buku itu kepada nenek itu dan saya katakan, Bu, saya lihat ibu tidak punya Alkitab, ibu tidak bawa Alkitab. Jadi ini Bu, Alkitab saya kasihkan ke ibu. Satu hal yang kecil, satu hal yang sepele. Tapi itu mengingatkan saya, kita semua juga, mari kita mulai dari hal-hal yang kecil. Bukan mengenai apa yang kita bisa berikan, saudara. Bukan mengenai apa yang kita bisa lakukan. Mungkin pada waktu sekarang ini ketika saudara juga saya merasa bahwa Tuhan mau saya melakukan ini. Saya merasa bahwa Tuhan mau berkata kepada, saya perlu, ya apalah itu. Tapi apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Kalau saudara pikir itu sepele, kalau saudara pikir itu kecil, gitu, mulai dari itu saudara. Karena ketaatan kita untuk melakukannya, itu lebih penting daripada tugas itu sendiri. Ketaatan kita itu lebih penting dari apa yang kita rasa kita perlu lakukan. Dan kita semua perlu mulai dari yang kecil. Dan dari situ ketika kita taat, Tuhan akan berbicara kepada kita terus dan terus lagi. Kalau saudara bertanya bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan, saudara taat dulu. Mungkin bisa ada pada waktu saudara salah. Biarkanlah, tidak apa-apa. Tapi dengan kita taat, saya percaya itu juga membuka pintu bagi Tuhan untuk terus berbicara kepada saudara. Untuk melakukannya lebih lagi nanti. Apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi saudara. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Sekali lagi saudara, saya mau rangkumkan.
Bahwa ingat bahwa Tuhan masih berbicara kepada setiap kita. Tuhan mau berbicara kepada kita. Bagian kita untuk membuka hati kita, membuka pikiran kita. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau itu datangnya dari Tuhan? Adalah bagian kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saudara kejar hadiratnya. Saudara dekatkan diri saudara sehingga saudara bisa mengenal lebih dan lebih lagi akan pribadinya. Kenali dia, kenali suaranya. Dari bagaimana kita juga mengenali pribadinya. Yang terakhir adalah mulailah melakukannya saudara. Sekecil apapun itu. Karena kalau kita tidak melakukannya, sekali lagi siapa yang mau berbicara lebih kepada orang yang tidak melakukan apa yang sudah dia sampaikan kepadanya. Hanya dengan kita mau melakukannya, hanya dengan kita taat melakukannya, maka Tuhan akan memakai kita lebih dan lebih lagi. Dan dari situ saudara akan bisa belajar, saudara akan bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Untuk apa yang dia mau dalam hidup saudara. Untuk apa yang sudah menjadi rencana dalam hidup saudara. Apa yang menjadi jalan kehendak dalam hidup saudara. Untuk menutupnya saudara, bukan tidak sengaja saya memakai judul dengar dia panggil nama saya untuk khotbah saya ini pagi hari ini. Karena ketika saya mempersiapkan ini semua, bahkan sebenarnya lagu ini sudah terngiang-ngiang di pikiran saya ketika kita memulai tentang seri Juru Selamat ya, seri Savior untuk Christmas kita. Ketika kita mulai mempersiapkan cerita tentang Maria, bagaimana dia mendengar rencana Tuhan dinyatakan kepada hidupnya. Dengar dia panggil nama saya. Saya percaya bagi saudara yang pernah ikut sekolah minggu mungkin ya, saudara pasti tahu lagu ini. Ini adalah lagu yang sederhana sekali. Dengar dia panggil nama saya. Tapi di sini juga ketika kita nyanyikan bersama-sama, kita tahu bahwa pada akhirnya dikatakan bahwa ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Kita mendengar dan kita taat dan menjawab ya kepada Tuhan. Saya mau menutup ini. Nah, saya mau mengajak setiap saudara juga, mungkin saudara yang di rumah, dimanapun saudara yang menonton ini. Mari sama-sama nyanyikan dengan saya. Lagu ini lagunya yang simple. Liriknya hanya terdiri dari dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Lalu ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan. Ini diulang 2 kali. Tapi biarlah kita juga dengan sikap doa ketika kita menyanyikan lagu ini. Kita tahu bahwa Tuhan selalu mau berbicara kepada kita semua. Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil nama kita bahkan secara pribadi. Tetapi bagian kita, apakah kita mau taat untuk menjawab ya kepada Tuhan. Mari kita nyanyi lagu ini dengan sederhana saja. Saya bukan seorang pemimpin pujian, jadi mohon ya pengertiannya. Saya juga menyanyikan lagu ini dengan apa adanya saja. Mungkin bisa salah nada, off key, untuk apapun. Tapi ya mari saya juga datang kepada Tuhan dengan apa adanya saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Saudara, biarlah ini yang menjadi doa bagi kami semua. Ketika kami menutup pagi hari ini. Tuhan, ketika Engkau memanggil nama saya,
ketika Engkau memanggil namaku. Biarlah Tuhan, ini jawaban saya. Biarlah Tuhan saya menjawab, iya Tuhan. Biarlah saya menjawab, iya, iya, iya. Saudara, ini kerinduan saya bagi setiap kami. Bagi setiap saudara, bagi setiap kita. Yang di tempat ini ataupun yang sedang menonton secara online. Ketika kita mau bersama-sama kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Saudara, panggilan Tuhan kepada setiap kita adalah untuk mendekat kepadanya. Dan dari situ saudara akan bisa membangun satu hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Membangun satu hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan dari situ saudara bisa mengenal lebih dan lebih lagi. Apakah benar ini adalah suara dari Tuhan? Saudara, jangan sampai kita takut untuk terus bertanya apakah ini dari Tuhan, apakah ini dari Tuhan. Karena ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan nyatakan dirinya lebih dan lebih lagi kepada kita. Apakah itu melalui firman-Nya, apakah itu melalui doa-doa, apakah itu melalui puji-pujian, apakah itu melalui waktu penyembahan kita dengan Tuhan. Tapi ambil waktu untuk kita mendekatkan diri kepadanya dan biarlah Tuhan yang menyatakan dirinya. Tuhan akan nyatakan dirinya lebih dan lebih lagi kepada kita. Dan Tuhan akan berbicara kepada kita. Tapi Tuhan, ini doa saya ketika kita semua, ketika saudara dan saya sudah mendengar akan firman-Nya, sudah mendengar akan suaranya. Kita mau taat. Kita mau taat. Dan kita mau taat untuk melakukannya. Ini doa saya bagi setiap kita. Walaupun kita mau bisa atau kita bisa memulainya dari sesuatu yang kecil. Kita mulai dari sesuatu yang kecil. Kita mulai dari sesuatu yang simple, yang sederhana. Tapi doa saya bagi kita semua adalah kita mau taat dan kita mau melakukannya. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Karena apa yang Engkau ingatkan kepada kami dari seorang Samuel juga ya Tuhan. Dan dia bertumbuh Tuhan menjadi seorang yang Engkau pakai lebih dan lebih lagi. Karena dia mau taat untuk melakukan apa yang menjadi panggilan-Mu dalam hidupnya. Biarlah itu juga yang terjadi bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan akan firman-Mu hari ini. Yang hanya kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik saudara, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kami akan melanjutkan seri Samuel ini untuk minggu-minggu ke depan. Khususnya ada empat seri dalam seri Samuel ini. Di mana kita akan terus belajar dari beberapa tokoh lagi yang ada di dalam kitab Samuel. Untuk terus belajar bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah yang menjadi rencana Tuhan bagi kita semua. Tapi yang paling penting juga ya saudara, ketika kita sudah tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Apakah kita mau taat untuk melakukannya atau tidak? Baik, sampai ketemu minggu depan. Kami senang Anda telah memilih untuk beribadah bersama kami hari ini. Bila Anda merasa diberkati, Anda juga bisa mengirim tautan ibadah online ini ke teman atau keluarga yang lain. Sampai jumpa di ibadah online ICA minggu depan. Tuhan memberkati. Bagi para orang tua, ICA Kids telah mempersiapkan materi bagi anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Instagram ICA Kids untuk mendapatkan update yang terbaru. Ibadah doa malam ICA masih dilakukan melalui Zoom setiap Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom passwordnya. Mari bersama berdoa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer antar rekening atau cukup scan QR Code yang ada di layar sesuai dengan tujuan persembahan Anda. Kunjungi website ICA untuk informasi yang lebih lengkap. Bila Anda rindu untuk didoakan, Anda cukup mengisi form di tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Pastoral Team dan Prayer Team ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari follow ICA Surabaya di semua media sosial kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi dan update yang terbaru tentang ICA. Sudahkah Anda mengikuti ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center?
Hanya dengan memilih gambar menu church di bagian bawah layar, Anda bisa menyaksikan ibadah ICA, juga bisa berinteraksi dengan jemaat yang lainnya. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, kami mengajak Anda untuk mencobanya sekarang. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Tunggu apa lagi? Download sekarang juga.